saudara. Hari ini saya akan khotbah tentang roti dari Sela, roti dari surga maksud saya. Roti dari surga. Katakan roti dari surga. Hari ini saya akan bicara roti dari surga. Minggu lalu kita sudah merayakan ulang tahun yang pertama, NCC sudah 1 tahun. Sudah saatnya makan roti. Kemarin makan batu sudah. Keras. Ini roti, tapi roti lebih keras daripada batu. Ya, saudara, hari ini saya akan bicara tentang roti dari surga supaya saudara boleh tahu. Anda tahu istilah roti dari surga mana ya? Mana itu roti dari surga. Dan saya berharap hari ini saudara kenyang dan mendapatkan pemahaman yang baru. Amin. Amin. Saudara milikilah selalu excited ketika saudara datang beribadah. Dimulai dari saudara datang sebelum jam 10. Ya, orang apel itu kalau ketemu pacar itu dia datang lebih awal, excitednya. Anda mengerti maksud saya? Tidak ada alasan untuk tidak datang tepat waktu. Saya mengimbau saudara datang sebelum jam 10, saudara bisa menyatakan pernyataan iman. Amin. Karena itu bagian ibadah yang saudara ketinggalan saudara. Kalau saudara cuma ngadepin khotbah saya, karena sudah diberkati oleh Roh Kudus, bukan oleh saya, oleh Roh Kudus yang di dalam saya. Nah, saya mulai dari Matius 4 pasal ayat 3 dan 4. Ini pada waktu Yesus percobaan di padang gurun. Lalu datanglah si pencoba itu. Siapa namanya? Iblis. Apa marganya? Setan. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Hanya batu yang bisa diubah jadi roti. Hukum Taurat tidak bisa diubah jadi roti. You cannot turn loud to bread. Anda bisa mengubah batu jadi roti. Kenapa? Karena batu dalam bahasa Ibrani-nya itu aben. Aben terbentuk dari Allah Bapa, Aba dan Ben. Allah Bapa, Allah Anak itu jadi batu. Nah, Iblis bilang ini, jika engkau anak Allah, coba kana begini. Kalau kana betul-betul sok tahu kasih karunia, coba kana begini. Coba kana tunjukkan perubahan ini. Jika kana betul-betul ada pemain, coba begini. Padahal di Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-17, pada waktu Yesus dibaptis, lalu terdengarlah suara dari surga. Itu statusnya dideklar. Inilah anakku yang kukasihi. Anda tahu ketika Yesus belum doa puasa, Yesus belum ngusir setan, Yesus belum menyembuhkan kusta, belum membuat yang lumpuh berjalan, Yesus sudah dibilang, engkaulah anak yang kukasihi. Amin. Status Yesus anak Allah tidak berdasarkan apa yang dia lakukan. Dia juga sudah anak Allah di 2 ayat sebelumnya. Amin. Jadi ketika Anda dibilang engkau adalah orang benar, amin. Meskipun kondisi kelakuan belum benar, status Anda tidak pernah berubah. Karena status berdasarkan kelahiran, bukan berdasarkan kelakuan. Misalkan saja Yudi kelakuannya kayak saya, mirip sama Pak Surdo sama Pak Surdo, bukan berarti dia anak saya, dia anak orang lain. Ngapain saya punya anak kayak dia? Meskipun Dennis kelakuannya mungkin mirip omanya atau opanya, tapi dia tetap anak saya, bukan anak opa omanya. Anda mengerti? Anda mengerti? Anda orang benar. Iblis mencobai pada gurun. Kalau mana anak Allah, coba mana baking ini. Tidak. Amin. Itu sebabnya Anda jangan terintimidasi. Kalau kamu tunjukkan, biasanya memang pengecut-pengecut itu suka bilang begitu. Tunjukkan buktinya. Padahal iman itu adalah bukti yang tidak terlihat. Tunjukkan. Kita pikir akhir pasti berubah dengan iman. Gitu. Mama nggak pernah lihat. Itu sebabnya Roma 1 ayat 16, dari iman kepada iman, from faith to faith. Iman tidak pernah jadi kenyataan. Kalau jadi kenyataan bukan iman namanya, fakta itu. Amin. Amin. Saya beriman punya istri yang cantik, sampai ada orang yang nggak perlu ada orangnya. Yang penting iman kepada iman. Siapa tahu Anda dipanggil bujangan semua hidup. Gak ada yang bilang amin. Puji Tuhan. Jadi perempuan masih ada chance untuk ditaksir. Ya bilang amin juga. Kalau sudah semua nggak usah nikah. Jika engkau anak Allah, status kita, Yesus sebenarnya sudah dideklar di Matius 3 ayat 17, engkau anak yang kukasihi. Meskipun kalian tidak bikin apa-apa sama dengan Yesus, Yesus yang dibilang bapaknya, engkau anakku yang kukasihi. Kan sebetulnya saya itu lebih keren begini, kalau Yesus keluar dari ayat, inilah penebus dosa. Kan lebih mantap. Nama Yesus itu juru selamat. Inilah korban pendamaian dosa begitu. Tapi kenapa kok kasih? Inilah. Jadi sebetulnya alasan Tuhan turun ke dunia bukan dosa, karena kasih. Dia tidak bisa hidup tanpa wajah-wajah tidak jelas seperti Anda. Itu tidak jelas, tapi Anda punya cinta yang jelas. Amin. Coba tunjukkan senyum yang jelas kanan kiri bilang, kita dikasih Yesus. Amin.
Kamu duduk di sebelah orang yang paling dicintai Yesus. Bilang, biar jumpai Tuhan dan batin pun tadi malam kita tetap disayang Yesus. Mainkan pastor. Ada masalah? Anak-anak harus dulu. Jika engkau anak Allah, Iblis bilang ini, nah Iblis bilang kita tidak percaya anak Allah. Coba kalau kamu bisa bikin, baru bisa. Amin. Itu sebabnya kalau kamu penuh kasih karunia pasti kamu rajin berdoa. Siapa tahu banyak orang yang menara doa hanya untuk pindah tempat tidur saja. Penting tidur di rumah. Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, lalu ayat 4 sama-sama 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah saudara, kalau ayat yang dikutip Yesus itu menjadi penting. Yesus bilang begini, manusia hidup bukan dari roti saja. Ini roti makanan orang sana. Istilahnya Yesus bilang, kamu punya tubuh jasmani, itu kamu perlu makan nasi, lontong balap, babi toreh, terus gurami bakar, petiar, jagung bakar, jauh-jauh dari Sulawesi Tengah makan jagung bakar. Ya, tapi identitas Anda, gimana saya beritahu. Coba tirukan saya, I am spirit, I have soul, I live in body. So you are spirit. Amin. Nah, makanan kwetio, capce itu untuk tubuh jasmania, itu bukan dirimu. You are created by the breath of God. Itu sebabnya kau harus makan terus. Amin. Dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kita sudah terlalu lama salah makan. Maka kalau Anda salah makan tubuh jasmani, that's not your real you. Itu bukan kau yang jasmani. Ini bukan saya, bukan saya. Saya yang roh jauh lebih tampan daripada ini. Yang ini aja Anda sudah terpukul kan? Gak apa-apa, yang penting saya bilang amin. Amin aja dia bilang amin. Kalau dia agak panjang ini urusan. Tubuh jasmanimu kau beri makan setiap hari. Amin. Engkau makan nasi goreng, soto Makassar, Anda beli, bukan soto Makassar, soto Makassar, nasi gudeg, Anda makan. Tetapi engkau yang sebetulnya you are spirit, Anda jarang kasih makan. Dan anehnya, orang datang ke gereja itu sebetulnya cari makanan rohani. Anda mengerti maksud saya? Dan dia makan, harus makan semua firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Roma 10 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab iman timbul, Roma 10 ayat 17, gak ada di sini. Sudah ada di otak saudara kan? Sebab iman timbul dari pendengaran ya. Pendengaran akan firman Kristus, bukan firman Allah. Kenapa saudara? Saudara mesti tahu kata yang dipakai di sini itu sama dengan Roma 10 ayat 17. Kenapa firman Kristus? Karena dalam Kristus ada penebusan. Amin. Anda kalau berhadapan dengan firman Allah, Allah itu galak sekali. Taurat itu firman Allah. Tapi kita firman Kristus, firman yang menjadi daging. Amin. Amin. Itu sebabnya saudara mesti makan. Kalau Anda makan jasmani aja kurus. Sebetulnya kalau Anda melihat dengan teropong Mama Dede, teropong kasih karunia. Kalau Anda ketemu orang-orang yang beribadah yang tidak khotbah Yesus, kurus kering itu. Meskipun DP badan six-pack, lebih baik kita sigma tapi kita gede itu. Amin. Meskipun mereka pria Elmen dan kita pria Nagen, tetapi kita sehat secara roh. Amin. Ya, sebetulnya kalau kalian lihat itu sebenarnya kenapa saya sering menangis. Saya lihat kurus sekali Manado ini. Manado ini kota paling kurus. Kenapa? Makanan beracun tersedia berdasarkan versinya. Amin. Dari next generation sampai next level. Amin. Dari 4 belalang pelahap sampai 4 langkah. Tidak, 4 langkah. Semua ada. Tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah saya beritahu saudara, kalau mana itu turunnya 1 bulan 1 kali. Setiap hari, betul. Setiap hari. Itu sebabnya Anda harus makan setiap hari. Tidak saja khotbah hari Minggu saja. Pastor, apakah menurut pastor saya harus baca Alkitab? Tidak harus baca Alkitab. Ada beberapa orang yang lebih senang mendengar. Ya, download saja audio saya, Anda bisa mendengar. Tidak harus. Pokoknya Anda harus makan. Amin.
visual, kalau bau ini DVD, bau ini lewat firmannya khotbah boleh. Tidak buka Alkitab. Ya maksud saya Anda harus makan setiap hari. Kalau tidak bahaya kalau cuma makan hari Minggu saja. Amin. Makanya kita nggak ada mencanangkan gerakan membaca Alkitab. Tidak. Karena nggak semua orang suka membaca. Ada yang dia suka nonton gitu ya. Anda putar TV boleh. Yang penting siarannya siaran khotbah. Kan khotbah yang betul ya. Biasa khotbah yang betul kata Pak Revino di atas jam 12 malam. Biasa itu repotnya di situ juga. Padahal kalau di atas jam 12 malam si champion. Nah itu susah. Itu dari champion dulu baru karena orang-orang yang lebih dari pemenang itu bau di champion. Tidak bisa, itu sudah alkitabiah. Nah ini yang Yesus kutip. Ini yang ayatnya Yesus kutip. Yesus itu dicobai 3 kali di Matius pasal 4. Semuanya Yesus mengutip ayatnya dari kitab Ulangan. You know, Ulangan adalah kitab kelima. Kejadian Keluaran, bilangan Ulangan. Artinya, memang this is the grace book. Kitab Ulangan itu kitab kasih karunia. Kitab kelima. Anda lihat 3 pencobaan, 3 ayat Yesus mengutip hanya dari Ulangan. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberi makan mana. Katakan mana. Bukan mana, bukan where, mana. Kalau bahasa Indonesia kan satu N kan mana. Yang tidak kau kenal dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin. Engkau akan mendapatkan mana-mana yang engkau nggak kenal. Amin. Mana tidak hanya bicara tentang berkat makanan rohani. Nanti kita akan lihat prinsip-prinsip makan mana tiap hari. Dia juga blessing, itu juga bicara tentang uang, itu juga bicara banyak hal. Amin. Ini bicara tentang provision, penyediaan Allah. Amin. Engkau akan lihat penyediaan Allah yang tidak pernah kau kenal. Amin. Mana yang tidak akan kau kenal. Amin. Kalau kau kenal, kurang keren itu. Amin. Nah, saudara mesti mengerti tentang mana. Hari ini kita akan belajar tentang prinsip makan mana, supaya Anda kelihatan gemuk, sehat. Amin. Saya percaya jemaat di sini jemaat paling sehat. Dilihat dari mana? Dilihat kalau punya masalah. Amin. Masalah tidak pernah membuat Anda kuat. Mana yang membuat Anda kuat? Masalah hanya membuktikan engkau kuat. Amin. Amin. Bisa membuktikan engkau kuat. Oke. Mari kita mulai. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin. So betul orang beri makanan, jangan pindah-pindah. Amin. Amin. Sekali lagi saya ulangi, Anda tidak harus menjadi jemaat NCC, tapi datanglah ibadah di mana Kristus saja yang dikhotbahkan. Amin. Dan di Manado ini hanya NCC yang bagi itu jadi permainan. Kalau misalkan, kalau kita nggak lagi di Manado, pastor, sudah tidak usah pergi ibadah. Siapa bilang hanya minggu itu harus pergi ibadah? Tidak ada ayatnya. Kalau pendeta nyuruh, mana ada ayatnya? Tidak ada. Oh, cari Tuhan. Tuhan sebab apa? Kalau di gereja Tuhan tak hilang-ulang, biar itu urusan orang. Amin. Di mana-mana, kalau di Mantos atau Megamall, kalau anak yang terhilang, mamanya yang lapor resepsionis, telah terhilang seorang anak. Bukan anaknya yang lapor. Di mana-mana yang hilang itu yang dicari. Anda yang terhilang. Amin. Ayat yang males hafalin ayat Alkitab, hafalin ayat ini. Yohanes 6 ayat 48. Cuma 3 kata. 1, 2, 3. Oke, ulangi lagi. 1, 2, 3. Baik, kalau ada jeda sermat, gua mantap. Yesus bilang, I am the bread of life. Yesus itu roti hidup, bukan roti pengetahuan. Ada 2 pohon di Taman Eden, pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu bukan pohon pengetahuan baik atau jahat. Perhatikan, itu pohon pengetahuan baik dan jahat. Artinya semua yang baik juga ada jahatnya. Saya tanya, punya cewek, punya pacar, punya cowok, punya cewek, baik apa jahat? Tidak bisa baik dan jahat. Ayo mau kesaksian. Nanti masuk berdua sama. Punya anak baik apa jahat? Baik dan jahat. Jangan pilih baik, tidak bisa. Amin. Itu sebabnya pilihlah pohon kehidupan, jangan pohon pengetahuan. Amin. Jadi gembala sidang baik apa jahat? Saudara, jadi pengangguran baik apa jahat? Baik dan jahat. Orang bakate baik apa jahat?
baik dan jahat. Baiknya apa maksud baiknya? Banyak orderan itu sablon-sablon itu. Kalau stok bakatnya kan terima orderan banyak itu spanduk-spanduk. Kalau nggak ada bakatnya itu nggak ada orderan. Tapi jahatnya ya itu tingkat kejahatan. Jadi semua baik dan jahat. Tapi Yesus bilang, akulah roti hidup. Makanya makan Yesus yang original version. Amin. Roti hidup. Amin. Supaya kau kenyang. Banyak orang makan roti kehidupan. Banyak roti pengetahuan. Mari kita akan belajar tentang Yesus di Bible Study ini. Makanya saya paling benci dengan istilah Bible Study. Alkitab dipelajari. Kita mempelajari Yesus. Jesus Study. Banyak orang, kalau ngomong Yesus begini. Nama Yehova itu Yod, He, Vav, He. Yod itu 10, He 5, Vav 6. Yod, He, Vav, He. Kalau di total 26. Makanya ada jemaat kolom 26. Saya baru buat grup. Tapi itu kan bukan pengetahuan. Di grup BP saya buat grup BP namanya jemaat kolom 26. Mengumpulkan orang-orang yang terserak, yang tak berbapa dan tak beribu, tak jelas masa depannya. Baik ketika mereka bertemu Yesus sudah jelas masa depan. Akulah roti hidup. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus bilang begini sama orang-orang. Ngoni nenek moyang makan ini mana? Dan mereka mati. Ada telahnya. 1, 2, 3. Mereka mati. Saya cuma tanya iseng. Ini maksudnya mati bagaimana? Mati rohani apa mati fisik? Fisik ya, kita setuju ya. Mati fisik, oke? Mati fisik. Dan Yesus bilang ini supaya Anda mengerti. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa, maksudnya Yesus, akulah. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Mati setelah apa ini? Loh, berarti Anda kok konsisten. Saya ulangi aja. Ayat 49. Nenek moyangmu dari padang gurun telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Mati apa? Jangan mereka mati secara rohani. Nah, mereka mati, dikubur, mati fisik, oke? Nah, terus Yesus ngomong, tapi kalau kamu makan aku, kamu tidak akan mati. Mati secara apa? Fisik. Mati secara fisik. Lo nggak bisa kalau satunya fisik, satunya rohani. Saudara, saya tidak bisa mati. Saya maju dikit. Allah sudah menetapkan bahwa manusia mati satu kali saja dan setelah itu diadili oleh Allah. Kita ditetapkan mati satu kali saja. Anda mengerti? Anda sudah mati? Sudah mati. Bukan mati rohani, mati fisik. Amin. Ini rumusnya. Kalau lahir satu kali, Anda mati 2 kali. Mati yang secara fisik dan kematian kekal. Tapi kita lahir 2 kali. Lahir dari perut mama dan lahir dari Roh Kudus. Amin. Kita mati 1 kali. Amin. Pendeta Daud gak bisa mati. 2000 tahun lalu saya sudah mati. Kalau Anda tonjolkan pistol hari ini sama saya jedek, saya akan bilang roh saya akan pergi dan bilang, kenapa itu kita tunggu? Tapi saya tidak mati. Itu sebabnya Alkitab menyebut mati itu tidur. Belum ngerti semua. Kenapa Anda jadi lalot sekarang? Manusia hanya ditetapkan mati 1 kali saja. Anda punya jatah mati 1 kali saja. Saya tanya, Anda sudah mati? Sudah mati. Pak, pastor tadi kalau tiba-tiba misalkan 5 tahun, 10 tahun lagi saya mati secara fisik, Anda tidak mati. You are spirit. Anda todongkan pistol sama saya, jeder, saya mati kan? Tidak. Saya nggak bisa mati. Terus 2000 tahun yang lalu Yesus mati sebagai kita itu bagaimana? Saya sudah mati. Saya hanya tidur. Anda tembak saya tidak tahu dengan kematian meskipun suatu saat NCC akan dianiaya, misalkan saja. Saya tidak mati. Roh saya keluar, tubuh saya di situ. Kenapa kita tubuh? Tubuh ini tidak bisa menampung kemuliaan Allah di dalam Kristus. Tubuh ini belum diubah. Amin. Sakinah kalau tidak sanggup tubuh daging ini. Itu sebabnya saya bersyukur kalau daging ini cepat mati. Karena I am spirit. Anda mengerti? Anda nggak bisa mati. Kenapa? Karena Anda sudah mati. Nggak bisa orang mati 2 kali. Manusia hanya ditemukan mati 1. Ini mati fisik ya. Saya nggak ngomong tentang kematian rohani, jangan baca Alkitab. Enggak. Mati secara fisik. Amin. Kabar baik buat orang-orang yang sudah lahir setelah Yesus mati. Anda sudah mati. Mati secara betul. Yesus mati untuk kita. Yesus mati sebagai kita. Jesus died for us. Jesus died as us. Saya tanya, apakah Anda sudah mati? Anda sudah memakai jatah Anda mati. Anda tidak bisa mati. Meskipun kita diberondong peluru hari ini, tidak
tembak di pandang, saya sudah mati. Engkau tidak bisa membunuh saya. Wahyuan sampai situ. Mati. Suatu saat kalau misalkan si menghadapi dia tembak saya. Kamu tembak, roh saya keluar, saya akan lihat tubuh saya. Tapi tubuh nggak mungkin sambung itu tubuh yang lama itu. Karena suatu saat tubuh kita akan diubah jadi tubuh kemuliaan. Amin. Itu sebabnya Alkitab berkata kematian itu bukan mati. Setelah peristiwa penyaliban tidur. Amin. Suatu saat akan dibangunkan kembali. Amin. Ini adalah pengharapan yang kekal. Anda tidak bisa mati. Kalau Anda tidak bisa mati, kenapa Anda takut mati? Baca ayat Ibrani 9:27. Keras. 1, 2, 3. Allah sudah menetapkan bahwa manusia mati satu kali saja. Ini bukan mati rohani. Dan setelah itu, Anda sudah mati dan Anda sudah diadili. Di mana? Di dalam tubuh Kristus. Amin. Itu sebabnya dia bilang sudah selesai. Amin. Tidak ada orang bisa membunuh Pastor Daud Putranto. Kenapa? Karena saya sudah mati. Tidak bisa saya mati 2 kali. Amin. Suatu saat kalau saya mati, saya percaya istri saya nggak menangis karena saya sudah berada di rumah Bapak. Amin. Pistol nggak bisa membunuh roh saya. Karena roh itu nafas Allah. Kejadian 2 ayat 7. Anda tahu yang menciptakan manusia itu Tuhan Allah, bukan Allah. Binatang Allah, tumbuhan Allah, tapi we created by Lord God, Jehovah Elohim. Artinya apa? Penebus, pencipta. Kita sudah ditebus bahkan ketika kita diciptakan. Haleluya. Amin. Anda suka cita amin? Tidak ada kematian. Amin. Tidak ada kematian. Tidak peduli apa yang kau hadapi. Mungkin kau menghadapi penganiayaan suatu saat. Saya akan tulis 2 minggu lagi di Warta, saya akan tulis tentang pengudusan bukan sebuah proses. Nah, saya akan tulis. Saya sudah upload sebetulnya di daudputranto.com. Minggu depan saya masukin Warta. Kalau Anda mati, kenapa kita dikuduskan? Memang mayat bisa dikuduskan setiap hari. Gimana? Anda mengerti? Mau dikuduskan dirimu setiap hari. Loh, Anda kan mayat. Oke. Lahir 1 kali, mati 2 kali. Dan kita sudah lahir 2 kali. Lahir sudah 2 kali. Makanya saudara kalau belum terima baptisan selam sebagai proklamasi iman, you must take it. Nah, kalau Anda sudah mati, Anda harus makan terus supaya Anda terus bertumbuh dalam manusiamu yang baru itu. Mana? Amin. Haleluya. Mari kita tepuk tangan bersama Tuhan. Jangan tekan kalau kita hidup. Anda sudah tidak bisa mati. Bilang, saya tidak bisa mati. Orang Bali itu juga nggak bisa mati. Dia bisanya mati. Orang Bali juga sama. Itu orang Madura itu. Orang Bali mati. Oke. Keluaran 16. Kita ngomong tentang mana sahabat, ini baru saya mau kontak. Keluaran 16 kalau Anda baca di berikutnya judulnya mana sabat. Berikutnya judulnya mana, sabat. Nah, saya mau cerita sebelum Keluaran 16 ini mana yang pertama kali turun. Ada satu peristiwa bangsa Israel itu kekurangan, ada satu mujizat yang Tuhan lakukan di Elim. Anda tahu ada Yehova Nisi, Yehova Segenu, Yehova Rohi, Yehova apa yang dinyatakan pertama kali setelah mereka keluar dari Mesir? Nama Allah apa yang pertama kali muncul? Yehova. Setelah mereka keluar dari Mesir, yang Tuhan menyatakan namanya pertama kali nama apa? Yehova Rafa. Keluaran 15. Akulah yang menyembuhkan engkau. Nah, ini Rafa. Reis, katakan Reis. Bukan res ya, Reis. Hei. Yehova Rafa. Katakan Yehova Rafa. Allah adalah kesembuhan. Bukan Allah memberi kesembuhan ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan kesembuhan? Satu itu, ini gambarnya Reis itu gambarnya kepala, P itu piktografnya mulut, H itu Yesus. Huruf kelima, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. Oke? Jadi supaya Anda mengalami kesembuhan, Anda harus memperkatakan tentang Yesus. Bukan gini, hilang, benjolan hilang. Anda ngomongin tentang benjolan, bukan Yesus. Kasihan gua Yesus benjol. Itu kan tubuh Yesus. Betul saya ngomong. Amin. Iya. Saya tanya siapa yang bisa mengklaim ini tubuh saya pastor? Coba angkat tangan. Saya mau tonjokin. Barang orang diklaim. Belum. Kalau klaim orang, klaim. Coba ada yang bilang, pastor ini laptop punya saya.
ini waktu saya. Jadi tidak perlu Tuhan minta waktu saya. Itu waktu itu Tuhan punya. Orang ada. Orang agamawi kan Tuhan minta hati saya lebih lagi. Semua itu Tuhan punya. Mau nikah itu yang sombong. Nah, kepala berpikir tentang Yesus, tapi kepala Anda harus pakai mulut. Amin. Sebabnya Anda harus kasih bilang amin. Yesus kuat, Yesus dahsyat. Amin. Anda harus bilang kalau misalkan Anda Senin siang, Selasa sore Anda bilang Anda lagi stres, saya orang yang benar. Saya orang yang dicintai Yesus. Bilang sama dirimu. Pagi tadi dia bilang saya orang paling cantik di dunia karena ada Yesus dalam hidup saya. Setiap pagi Denny saya ajak keluar di dapur, saya bilang selamat pagi bulung-bulung, selamat pagi alam semesta, selamat pagi langit biru. Saya perempuan paling cantik, perempuan paling gagah, perempuan paling hebat karena Yesus. Itu tiap pagi. Semoga dia hafal kata-kata itu sampai umurnya 17 tahun nanti. Biar dia ngomong sendiri. Suatu saat kan saya sering memperkatakan itu. Suatu saat pasti dia itu ngendap di bawah sadarnya. Saya selamat pagi alam semesta. Saya perempuan paling cantik. Saya latih dia supaya dia mendengarkan firman Kristus dari paginya. Amin. Amin. Itu sebabnya mulut kepala mulut. Nah, ini peristiwa ini Keluaran 15. Sebelum peristiwa mana turun dari surga. Nah, sekarang saya ngomong tentang mana. Lihat ya. Ketika Yesus sudah menyatakan, berkatakanlah, kalau Anda mau sembuh, saya tidak ngomong masalah sakit fisik, juga masalah sakit hati. Amin. Misalkan Anda sakit hati sama cowok bilang, meskipun Anda nggak cinta sama kita, Yesus tetap sayang. Mungkin emosi akan tinggi boleh. Sayang banget, dia katanya enggak. Tidak apa-apa. Emang kadang-kadang begitu. Air mata kadang-kadang bisa membantu. Iya. Jangan begitu. Meskipun Anda nggak sayang, masih ada cowok lain. Jangan. Penakut itu. Amin. Amin. Begitu berdiri tegak kok. Hei, Anda ada anak raja. Katakan amin. Amin. Bukan raja dangdut. Yudi kan anak raja, amin. Tidak cuma akan ke Jerman, kan akan Tuhan kirim ke Pelunto. Oh, belum ada penduduk di sana, Pastor. Ya kan yang pertama. Kalau ada oksigen baru kita panggil Pak Pastor. Kalau nggak ada, tapi kan nggak bisa mati, harus mati. Amin. Ini baru Keluaran 16 ayat pertama. Setelah mereka berangkat dari Elim, tadi itu kejadian waktu Yesus bilang akulah Yehova Rafa itu di Elim. Tibalah segenap jemaat Israel di padang gunung Sin, katakan Sin, yang terletak antara Elim dan gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gunung itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Bersungut-sungut, padahal Tuhan bilang kalau kamu Rafa, hati-hati dengan kepala, isi kepalamu sama mulutmu. Mereka sungut-sungut. Ayo, Pin coba mana baca itu. Pasti kalau anak yang baca. Ayat 3. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Anda belajar apa? Mereka bilang, kalau kita orang mati kenyang lebih sedap daripada mati lapar begini. Ini ngomong sama Tuhan. Yang beberapa saat sebelumnya Tuhan bilang, Yehova Rafa. Dia bilang, lebih baik orang mati ada daging, ada babi tore di situ, ya kan? Ada bebek isi di bulu, ada ikan dori, ada. Kami suka makan apa itu yang sendiri? Cuma pesan aqua di situ. Kasihan sekali. Bebek status di JW, pesan aqua. Malu kepala sidang. Nah, lebih baik begitu. Coba mereka bersungut-sungut, Tuhan bunuh nggak? Bayangkan kalau Anda punya anak, lebih baik nggak punya papa kayak begini. Katakan kan ada doi, biar dong kita jadi anak orang lain. Kalau kita jadi Tuhan, kita sikap nih orang. Mas ini karena saya tanya, hukum Taurat diberikan di Keluaran pasal 19:20. Ini Keluaran 16, masih aman. Nggak dihajar dulu sama Tuhan. Mereka masih pakai perjanjian apa? Abraham. Makanya kita anak Abraham, untung kita bukan anak Musa. Amin. Anak Abraham. Amin. Makanya lain kali kalau punya anak jangan kasih nama Musa. Agak berat tuh nama.
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bukan kepada bangsa itu, bangsa masih sungguh-sungguh. Memang Tuhan hanya ngomong sama Musa, mohon ngana Juyong. Mereka memang perwakilan, Musa itu perwakilan. Sesungguhnya, saya ini sampai menangis. Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Sudah, tidak usah ngomel-ngomel. Padahal itu nyata banget. Tahu begini mati di masjid lebih baik. Tahu begini tidak usah pindah MCC. Nah, kita masuk. Jangan ada yang tersinggung. Orang mati, orang hidup yang tersinggung. Orang mati itu Pak diinjak, dia tetap senyum, kan? Dipuji tetap begitu aja. Kan begini. Makanya gaya orang mati. Tidak ada baik kita memiliki gaya hidup orang Kristen. Orang Kristen itu orang mati, bukan orang hidup. Yesus adalah hidup. Orang mati di PKI cuma begini kan? Oh pakai gagak, betul. Tidak ada itu, meskipun Anda. Maka bangsa itu akan keluar memungut tiap-tiap hari, katakan tiap hari. Sebanyak yang mereka perlu untuk sehari supaya mereka coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Hukumku di sini bukan hukum Taurat, ini baru Keluaran 16, bukan hukum Taurat. Hukumku ini adalah instruksi Tuhan harian. Ya, Tuhan kasih tahu apa? Oke, Anda mengerti? Tuhan memberikan hujan roti, akan ada hujan roti. Selesai khotbah hari ini, amin. Roti-roti yang perlu kau makan, amin. Mungkin roti untuk memuaskan jiwamu yang sudah lama menanti pasangan hidup, pangeran turun dari kuda. Atau seorang perempuan yang bisa mencintaimu apa adanya, meskipun kamu gak ada apa-apanya. Mungkin roti itu kau perlukan buat kenaikan jabatan, karena dari dulu kau tidak berubah di jabatan itu selama-lamanya. Akan hujan roti kalau Anda percaya, amin. Itu sebabnya di minggu pertama setelah ulang tahun saya khotbah tentang roti dari surga, supaya Anda mengenal. Karena kami berdua ini kenyang makan dari roti kami dari surga. Karena kalian saya gemuk secara spirit ya, bukan ngomong tentang fisik ya. Spirit, I am spirit, we are spirit. Pastor Joyce itu spirit. Ini tubuh ini. Nah, kayak Lia kan yang aku diamputasi, itu spiritnya tidak diamputasi, spirit itu kekal saudara. Karena itu nafas Allah, amin. Dari Allah kembali ke Allah. Kalau tubuh ini dari mana? Dari tanah yang sekarang sudah jadi dalam dosa. Nah, ya. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Jadi mereka mengungut tiap hari, katakanlah Senin boleh mengungut. Senin nggak boleh disimpan sampai Selasa, karena dia akan busuk. Selasa nanti turun lagi. Itu yang Yesus bilang, tenang jangan khawatir, akan hari besok mana turun lagi, amin. Besok saya akan memberkati pula, tapi bagaimana ini? Amin. Akan turun Selasa, jangan simpan untuk rebuk, akan datang. Untuk hari yang ke-6, katakanlah Sabtu, itu dia punya ketahanan 2 kali lipat, amin. Double portion, amin. Kita ini dibilang the sixth generation. Dari Adam sampai Abraham 2000 tahun, dari Abraham sampai Kristus 2000 tahun, sampai sekarang kita 2000 tahun, 6000. Ingat, 1 hari di mata Tuhan itu 1000 tahun di mata Tuhan 1 hari, amin. Kita sudah berada di 6 hari, amin. We are double portion generation, amin. Kita akan makan lebih kenyang dari mereka, amin. Kalau mereka punya 1 rumah, kita punya 2 rumah, amin. Kalau mereka punya 1 mobil, kita punya 2 mobil, amin. Kalau mereka punya 1 istri, kita tetap punya 1 istri. Itu harus dikutip, bahaya kalau penampilan. Dan tenang saja, nggak usah khawatir Senin besok, Selasa besok, mananya akan turun tiap hari, amin. Amin. Karena mana nggak boleh disimpan, akan busuk, amin. Itu sebabnya hari yang ke-7, Ibrani pasal 4, sebab masih tersedia hari ke-7, istirahat, mana nggak turun, amin. When you rest in Christ, mana saja nggak turun, amin. Kenapa sudah diambil hari ke-6? Nah, lihat. Bagaimana cara mana itu turun? Itu luar biasa. Mana itu tidak boleh menyentuh tanah. Ingat ya, mana itu gambaran roti hidup dari surga, roti dari surga adalah Yesus Kristus. Amin. Ya, cara mana turun? Mereka saya nggak kutip. Dia bilang kalau Anda baca di Keluaran 16, embun, terus mananya di atasnya. Mana di atas embun. Dia nggak boleh menyentuh tanah. That's grace. Amin. Itu kelahiran Yesus itu embun. Anda mesti tahu bahwa mana itu turun pagi-pagi sekali. Mana setiap hari turun pagi-pagi sekali sama dengan kelahiran Yesus pagi-pagi sekali. Nah saya beritahu Yesus tengah malam maksudnya. Yesus lahir tengah malam, tapi kelahirannya
ketika dia tengah malam, langit bersinar terang, kemuliaan sakinah glory turun seperti siang. Tapi kematiannya siang hari. Tapi hari itu seperti malam. Itu defense extremes. Nah, pada waktu Yesus lahir, mana turun itu kayak embun. Nah, embun itu bicara tentang apa ini? Amsal 19:12, murka raja seperti awan singa, kebaikan raja seperti embun yang membasahi tumbuh-tumbuhan. Jadi mana, supaya Anda bisa menikmati mana, saya berikan prinsip mana turun. Mana itu nggak menyentuh tanah. Dia nggak boleh menyentuh tanah. Kenapa? Curse, tanah sudah terkutuk. Tanah sudah terkutuk. Jadi dia dari turun. Dia kayak ketumbar begitu ya. Kayak rasanya kayak ketumbar. Nah, mana itu tahu? Lamed. Lamed itu huruf paling tinggi di huruf Ibrani. Ada 22. Lamed. King of King. Lamed huruf paling tinggi. Israel bentuk dari huruf Yisrael, dimulai dari Yod, huruf paling kecil, diakhiri dengan Lamed, huruf paling besar. Artinya ketika engkau di dalam Kristus, mungkin bisnismu paling kecil sekarang, tapi sebentar lagi bisnismu akan paling besar. Yisrael, kau pilihan Allah, the princess of God. Amin. Amin. Mungkin hal-hal yang kau hadapi sekarang kecil, mungkin bisnismu kecil, tokomu kecil, percayalah, suatu saat itu akan jadi Lamed. Penghasilanmu mungkin kecil, tapi sebentar lagi akan jadi Lamed. Karena Yisrael dibentuk dari Yod, diakhiri dengan Lamed, huruf paling tinggi. Amin. Supaya engkau ditinggikan atas lawan-lawanmu. Amin. Ditinggikan atas musuh-musuhmu. Amin. Seperti embun. This is grace. Jadi kasih karunia itu dengan embun. Terus Anda harus tahu, tidak ada embun sebelum jatuh dalam dosa. Itu Anda mesti tahu. Kelahiran Yesus sama dengan peristiwa turunnya mana, karena Yesus adalah mana surgawi. Oke? Anda mengerti? Nah, sekarang saya lanjutkan sedikit. Lihat ya. Di kisah tentang Gideon, supaya Anda tahu embun itu bagaimana. Gideon, Anda tahu Gideon? Gideon semua Pak. Hakim-hakim namanya 37. Waktu dia dipanggil Tuhan, dia bilang gini, Tuhan kita nggak bisa. Begini cuy, kalau Tuhan gak paksa kita minta tanda. Ini tanda yang pertama. Jika memang begitu, maka di atas tanah ini tempat kami biasakan melepaskan gandum dari tangkainya telah saya letakkan guntingan bulu domba. Dia bilang, aku akan menaruh guntingan bulu domba. Kalau besok hanya bulu domba ini saja yang dibasahi embun dan tanahnya tidak, maka itulah buktinya engkau memakai saya untuk membebaskan umat Israel. Oke? Dia minta, kalau Tuhan memang mau memanggil saya minta tanda. Saya gunting bulu domba. Yang ini besok saya mau lihat, yang ini turun embun. That's grace. Anda mesti tahu, embun itu simbol kasih karunia. Tapi tanahnya enggak, tanahnya kering, guntingan bulu dombanya basah. Terus apa yang Tuhan lakukan? Maka terjadilah demikian. Ketika Gideon bangun keesokan paginya dan memeras bulu domba itu, ia mendapati air embun semangkuk. Amin. Tuhan jawab yang diminta Gideon. Tapi gaya ini Gideon ini memang suka khawatir. Dia tanya lagi, Tuhan, begini, Tuhan janganlah kiranya marah ya. Kita mau minta satu kali lagi. Memang yang nama-nama Gideon begini, suka bicara gitu. Janganlah kiranya marah kalau saya berdoa sekali lagi. Tuhan, dia tahu Tuhan pasti marah ini. Jangan marah ya. Kita mau bicara ulang, banyak mulu buat ini. Yang di sini ini kan Gideon yang saya bahas. Izinkanlah saya membuat satu percobaan lagi. Nah, kalau kemarin itu guntingan bulu dombanya yang basah, tanahnya kering. Sekarang apa? Guntingan bulu dombanya yang kering, tanahnya yang basah. Anda tahu? Malam itu apa yang Anda lakukan pada waktu malam? Rest. When you rest, you bless. Ketika engkau tidur, Allah memberkatimu. Amin. Malam itu Allah melakukan apa yang diminta Gideon. Come on. Amin. Ini kan bagi firman Allah, Pastor. Oke, saya akan jadikan ini firman Kristus. Anda harus melihat Kristus dalam setiap firman Allah. Itu prinsip. Perjanjian lama, perjanjian baru isinya Kristus. Kristusnya di mana? Ketika Yesus lahir, kasih karunia itu lahir. Hanya Yesus kasih karunia. Yesus datang di dalam dunia yang kering. Engkau mengalami kemiskinan, engkau mengalami kehancuran, engkau mengalami putus asa. Tetapi ketika di atas kayu salib, dia kering. Itu sebabnya dibilang aku haus. Guntingan bulu domba in Hebrew, that's Christ Jesus. Amin. Dia bilang aku haus. Dan sekelilingnya basah oleh kasih karunia. Di Rebaim Allah terbelah. Shofar yang ditrompet setiap jam 3 sore berhenti. Kenapa? Terjadi goncangan gempa. Amin. Ini firman Allah. Tetapi yang baru saya sampaikan itu firman Kristus. You must see Christ in the word of God. Amin. Malam itu. Kenapa malam? Padahal kejadiannya
siang. Ya Allah harus menjadikan itu malam. Kenapa? The prophecy dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Amin. Ketika Yesus datang, cuma dia itu kasih karunia, cuma dia anugerahnya. Dia menjumpai orang kusta, orang-orang yang miskin, orang-orang yang butuh kesembuhan, orang-orang pelacur yang disisihkan, orang-orang yang tidak dihargai orang sesamanya. Yesus datang. Yesus datang kepada Maria Marta, Lazarus yang mengalami kematian. Sekelilingnya kering. Cuma guntingan bulu domba itu yang basah. But in Calvary, di atas kayu salib, guntingan bulu domba itu menjadi kering. Kemana basahnya? Ke sekitarnya. Dia sudah basah. Biji gandum itu sudah mati. Amin. Itu sebabnya alam itu Allah melakukan apa yang tidak Gideon, dan Allah melakukannya penggenapannya di atas kayu salib. Ini yang saya maksud. Firman Allah tidak boleh dibaca. Ini harus menjadi firman Kristus. Dan masalahnya banyak pendeta menjadikan itu firman Kristus. This is the word of Christ. Amin. Kalau Anda membaca ya Gideon, ada kita di anak sekolah minggu ya Gideon, guntingan bulu domba. Anda tahu bulu domba itu dicapit untuk mengambil bulunya. Dia harus dibunuh. Sekarang Anda mengerti betapa panasnya api neraka dari perkataan Yesus, aku haus. Penguasa alam semesta kehausan, impossible. Kecuali ada sesuatu yang betul-betul membuat dia kekeringan. That's your shit. Itu sebabnya embun itu bicara tentang grace kasih karunia. Nah, mana itu turun begitu, saudara? Mana itu turun begitu? Allah kita itu Allah yang sekarang. Anda kalau melihat Maria dan Marta, Allah kita itu Allah dinikmati sekarang. Katakan sekarang. Bukan masa lalu. Maria Marta, Lazarus adiknya, Lazarus anaknya apa? Adiknya meninggal. Marta bilang, aduh Tuhan, coba kalau engkau datang 4 hari yang lalu. Marta fokus di masa lalu. Satu hari bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Bilang, iya nanti akan masa depan. Yesus sekarang, Yesus harus juga nikmati sekarang. Enggak, pastor, nanti saya bisa menikmati hidup kalau usaha ini sudah jalan. No. Nikmati Yesus hari ini. Ya maksudnya nanti kalau saya nikmati, kalau saya sudah nikah, kalau saya sudah punya anak, kalau saya punya rumah. No, nikmati Yesus hari ini. Yesus Kristus itu dinikmati hari ini. Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Amin. Yesus tidak membangkitkan Lazarus, dialah kebangkitan dan hidup. Amin. Itu sebabnya Anda lihat apa yang dikatakan Yesus kepada Marta, angkatlah batu itu. Amin. Harus diangkat pengajaran-pengajaran yang tertulis di batu itu, supaya orang-orang yang dibangkitkan tidak membusuk. Amin. Ada banyak orang yang ada di goa, batunya nggak diangkat. Amin. 2 Korintus 3 ayat 7, pelayanan yang tertulis pada batu mematikan. Sebetulnya semua gereja itu tahu kasih karunia, cuma selubung batunya itu harus diangkat. Makanya Yesus bilang, angkatlah batu itu. Yesus tidak pernah membangkitkan Lazarus. Lazarus Anda tahu? Lazarus dalam bahasa Ibrani itu Eliezer. Eliezer itu helper, pembantu, penolong. Siapa? Bicara, yes, Holy Spirit. Roh Kudus tidak bisa bekerja kalau batunya tidak diangkat. Roh Kudus tidak mungkin bekerja dalam sebuah gereja kalau tauran masih dibanggakan. Itu sebabnya di Yohanes pasal 11 Yesus bilang, angkatlah batu itu. Jangan. Amin. Angkatlah batu itu supaya Eliezer, supaya Roh Kudus boleh bekerja. Amin. Karena Roh Kudus bisa bekerja kalau batu-batunya diangkat. Amin. Itu sebabnya saya sangat prihatin. Ada banyak pendeta meletakkan lebih banyak batu dan mereka mengharapkan Roh Kudus bekerja. That's impossible. Saya maju sedikit. Nah, Keluaran 16 saya maju sedikit, saudara. Keluaran 16, beginilah perintah Tuhan. Pungutlah tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang. Katakan segomer. Ya. Jadi mereka harus ngambil, kalau misalkan dalam satu rumah ada 4 orang, suami istri, anak 2, dia ngambil satu gomer. Tidak boleh lebih, tidak boleh disimpan karena busuk. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ya. Ketika mereka menagihnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya, nggak boleh serakah sudah. Saya eksegesis 1 hari bisa 8 jam. Mungkin Anda baca Alkitab, mungkin cuma 10 menit. Tapi Anda tidak kekurangan, saya juga tidak kelebihan. Amin. Karena kita saling mencukupkan. Amin. Saya memutuskan untuk tidak bekerja
supaya kelebihan saya mencukupkan kekurangan saudara. That's principle of mana. Amin. Amin. Anda mengerti maksud saya? Kalau saya kerja, saya menghabiskan banyak waktu di kantor, saya tinggal lelah dengan exegesis. Apalagi kalau saya menghabiskan waktu di menara doa, nggak mungkin exegesis. Yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin. Anda mengerti ini? Nah, prinsip mana ini juga prinsip uang ternyata. Dari mana saya tahu Pastor? Bukan Pastor Daud yang bilang, Alkitab yang bilang. Coba saya. Nah, di prinsip mana itu sama dengan prinsipnya uang. Saya nggak bilang mana itu uang, tapi prinsip datangnya sama. Anda mengerti maksud saya? Bukan equal, makanya saya kasih tanda begitu. Bukan sama dengan. Nah, di 2 Korintus pasal 8 dan 9 itu bicara tentang pemberian, pelayanan kasih, pengumpulan sumbangan ke Yerusalem, jemaat Makedonia, itu bicara tentang uang. Paulus bicara tentang uang, katakan uang. Nah, ini betul-betul uang. Nah, Paulus mengutip ayat ini, 2 Korintus 8 ayat 15. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Anda mengerti ayat dari mana? Mana? Tapi konteks saya bicara tentang konteks 2 Korintus 8 dan 9 itu tentang duit, pengumpulan untuk pembangunan untuk di jemaat Makedonia. Kalau Anda baca 2 pasal itu. Nah, Paulus bilang begitu. Kenapa? Karena uang itu sama prinsipnya dengan mana? Orang yang mengumpulkan banyak, orang yang gajinya banyak tidak kelebihan, orang yang gajinya sedikit tidak kekurangan. Itu kunci dari jemaat mula-mula. Saya percaya kita bertumbuh di situ supaya kita nggak egois. Biar kita yang kerja enak, sementara yang lain yang nggak ada kerjaan. You must have passion, man. Amin. Supaya kekuranganmu itu lebih mencukupkan kekurangan orang lain, dan kekurangan orang lain itu juga mereka dapat kekurangan. Nih, saya lanjutkannya. Musa berkata, ini Keluaran 16 mana? Beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun di tabut perjanjian, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun, untuk dijadikan barang bukti pemeliharaan Tuhan. Saya mau tanya, mana tahan berapa hari? 1 hari. Kira-kira ini busuk apa enggak? Perintahnya supaya mana turun-temurun. Busuk enggak? Seharusnya enggak busuk. Anda mengerti? Terus mana yang enggak busuk? Enggak, baca ayatnya. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. This is the key. Orang Israel makan mana 40 tahun namanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di tanah Kanaan. This is the key. Ini mana yang disimpan di tabut perjanjian. Adapun segomer ialah 10 ekor. The principle of mana same principle of mana. Persepuluhan membuat yang 90% dalam hidupmu tidak busuk. Persepuluhanmu membuat yang 90% tidak busuk. Itu yang dibilang Paulus, bukan saya. Paulus bilang orang yang mengumpulkan banyak gak kekurangan, bukan karena orang lain meminta atau tidak, tetapi tidak busuk. Mana yang disimpan di tabut perjanjian itu mana yang 1/10 eva. Dan ayat ini adalah the last verse, ayat terakhir Exodus 16. Anda mengerti? Ditutup dengan sangat cantik. Mana itu yang disimpan di tabut. Amin. Persepuluhan menyelamatkan kebusukan dari keuangan. That's the principle of mana. FED. Anda mengerti? Anda mengerti? 1/10 itu bertahan. 1/10 itu membuat tidak busuk penghasilanmu. Kadang-kadang kan saya harus mengatakan ini karena Paulus bilang di setiap orang yang mengumpulkan banyak. Ternyata Paulus mengutip ayat mana? Padahal mana itu bukan duit. Di dalam jemaat Makedonia Paulus bilang
kalau kamu simpan yang 10% itu, roti untuk dimakan, benih untuk ditabur, busuk yang 90%. Makanya persepuluhan itu bukan Malaikha 3:10, tapi Kejadian 1 ayat 1. Beresit. Beresit. Beresit itu buah sulung. Jika roti sulung dipersembahkan sama Tuhan, maka sisanya yang lain menjadi kudus. Pastor Daud memberi persepuluhan, saya memberikan sudah lebih dari 10 hidup saya. Uang maksud saya. Kenapa? Kami mengalami mana setiap hari dan tidak ada yang busuk. Jarang sekali kami sakit. Ini jarang sekali sakit. Pastor Daud, tidak ada kebusukan yang kami alami. Amin. Saya tahu, saya menghargai mana yang turun setiap hari. Bagaimana dengan Anda? This is the principle, sama, prinsipal yang sama. Uang dan mana. Nah, saya akan saudara-saudara lagi. Nah, mana ini disimpan di sini, betul? Di tabut perjanjian. Ada apa saja di tabut perjanjian? Ada mana? Loh batu atau tongkat Harun yang bertunas. Nah, saya beritahu saudara, disimpan. Mana ini adalah lambang pemberontakan kita terhadap ketidakpercayaan kita Tuhan mencukupi kebutuhan kita. Tongkat Harun berbicara tentang otoritas, ketidaktaatan, dan loh batu bicara tentang perintah Allah. Ini ditutup. Tabut perjanjian terbuat dari kayu. Yesus adalah manusia. Amin. Tapi dilapisi oleh emas. Yesus adalah anak Allah. Yesus manusia 100%, anak Allah 100%. Dilapisi dan dipercikin darah, dijaga keruh. 2 minggu lalu saya khotbah Maria Magdalena, orang yang pertama kali melihat tabut perjanjian menjadi nyata. Maka Maria Magdalena masuk ke kubur Yesus, ada malaikat, 2 orang malaikat, satu berdiri, satu duduk di kepala Yesus dibaringkan, dan satu duduk di kaki Yesus dibaringkan. Dan Anda bisa lihat kuburan Yahudi itu kotak begini. Itu tabut perjanjian, the real of covenant. Dilihat oleh pelacur. Jadi pertama kali yang melihat pelacur penggenapan itu adalah pelacur. Gereja sudah terlalu lama melacurkan diri dengan aturan. Roma pasal 7, kau menjadi suami orang lain. Saya harus bilang gereja yang tidak mau kepada Kristus pelacuran rohani. Kalau ada pelacuran rohani, pantesan harus diadakan stop auga. Kenapa? Karena pelacuran rohani akan diikuti oleh pelacuran jasmani. Nah, ini ditutupi, dipercikin darah. Amin. Amin. Nah, saya mau tutup dengan ini supaya Anda mengerti. Pastor, tabut perjanjiannya masih ada nggak sekarang? Saya tanya sama Anda, apakah masih ada bait Salomo sampai sekarang di Israel? Masih ada? Masih ada. Masih ada. Nah, sekarang tabut perjanjiannya masih ada? Tabut ini masih ada. Masih ada. Sekarang saya tanya, 3 barang itu masih ada apa enggak? Dengarkan saya. Akhir khotbah saya. Yang pertama, tongkat Harun sudah hilang. Kalau Anda pergi ke Israel, suatu saat kita akan pergi ke Israel sama-sama. Kita akan tanya ke Rabi, Anda boleh cek, tongkat Harun sudah tidak ada. Kenapa tidak ada? Anda tahu kenapa tidak ada? Karena sudah dalam suatu masa pernah diprotes. Harun itu siapa? Siapa yang akan dia jadi hakim? Dan tongkat itu bertunas. Tidak mungkin tongkat yang mati dipotong, tiba-tiba keluar tunas dan berbuah. Ini bicara tentang kebangkitan. Kenapa tongkat itu keluar? Anda tahu? Karena kebangkitan diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Amin. The resurrection diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Amin. Makanya kalau Anda pergi ke Israel sekarang, tidak ada tongkat Harun. Mana bagaimana pastor? Kalau Anda melihat di Wahyu pasal 2 kepada jemaat Pergamus, aku akan memberikan engkau dari makanan mana yang tersembunyi. Mana juga sudah tidak ada. Sekarang saya ngomong sejarah membuktikan mana tidak ada. Kenapa? Mana diberikan untuk orang-orang yang tidak percaya keselamatan keluar dari Israel. Amin. Mereka tidak ngerti sampai hari ini. Tapi masih ada yang tersisa, yang tidak keluar, yang tidak diberikan bangsa-bangsa lain. Tuhan bantu. Terima kasih buat sebuah sejarah yang Tuhan tulis dengan tangannya sendiri. Hanya tongkat Harun, the power of resurrection, dan mana the provision of God yang diberikan untuk kita. Unbeliever, sekarang kita menjadi believer of God. Amin. Amin. Itu sebabnya hari ini saudara mesti melihat bahwa setiap kali engkau melihat mana turun, engkau harus tahu prinsip. Itu Yesus Kristus. Mana yang turun, engkau harus menikmati. Engkau harus mengunyah setiap kali khotbah. Saya sarankan kalau yang nggak biasa baca Alkitab, download saja. Ada di Forshare. Kita ini cukup lengkap media sosial. Ada di Forshare, sermon.net. Kelebihan saya berdoa mencukupkan kekurangan saudara. Saya tahu prinsip mana itu. Saya harus mengajar saudara benar.
The principle of money. Sudah bisa makan enak begini, kenapa? Dari kelebihan kamu. Dan kelebihan Anda bisa mencukupkan pelayanan di tempat ini. Ada banyak hal yang kita bisa beli. Saya ingin sekali minggu ini kita bisa beli bus, ambilibus. I move, meskipun nanti kamu. Saya akan berikan apa yang saya mau. Saya mengerti the principle of money. Kalau anak saya sehat, nggak bisa diukur dengan duit. Ada banyak yang bisa kita berikan untuk pelayanan di tempat ini. Sama seperti himbauan Paulus di 2 Korintus 9 jemaat Makedonia. Orang yang mengumpulkan banyak dan kelebihan, yang sedikit dan kekurangan. Itu prinsipal mana? When you believe, you blessing. When you rest, you blessing. When you trust in God. Malam itu alam mengejar. Guntingan bulu domba yang diminta Gideon, mau kering mau basah, dua-duanya Tuhan lakukan. Apa yang sedang kau alami hari ini? Tuhan akan menurunkan hujan roti. Saya memperkatakan perkataan profetis, akan ada hujan roti atas hidup ini. Hujan roti kehidupan, hujan roti kewahyuan. Kau akan melihat bisnismu yang Yod menjadi Lamed Israel. Kau akan melihat, kau akan menjadi pangeran Allah. Kau akan melihat keajaiban demi keajaiban.